Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya M. Selvi Hasidiki. Kali ini saya akan membahas teori wireless audio. Langsung saja kita masuk ke topiknya ya. Nah, ini ada hubungan panjang gelombang atau wavelength dan frekuensi pada gelombang elektromagnetik. Di situ ada simbol wavelength atau lambda dan satuannya meter yang sama dengan C dibagi per F. C itu konstanta dimana dia angka tetap 3 kali 10 akar 8 pangkat 8 meter per second, dan F adalah frekuensi dengan satuannya Hertz. Artinya wavelength berbanding terbalik dengan frekuensi, atau panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, ini contoh kasusnya. Kalau kita punya frekuensi 2400 MHz, maka memiliki wavelength atau panjang gelombang 12,5 cm. Bagaimana bisa? Kita cek di sebelah kiri. Sebelah kiri lambda atau wavelength atau panjang gelombang lambda itu ya, satunya meter. Itu ada C konstanta angka tetap ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi 2 kali 4 2,4 kali 10 pangkat 9 Hertz. Soalnya tadi sini ada kan megahertz, kita jadikan hertz jadi 10 pangkat 9. Nah, sini adalah lambda atau panjang gelombang 0,125 meter, yang kita sederhanakan jadi 100 atau 12,5 cm ya. Selanjutnya TX power. Daya yang keluar dari sebuah radio akan menentukan banyak hal, termasuk jarak yang dapat dicapai, kuat lemahnya penetrasi atau kuat lemahnya dia menembus sebuah penghalang, dinding, dan seberapa besar bandwidth yang akan diperoleh. Yang kedua, satuan dari power adalah dB tadi, decibels. dB sama dengan nilai pengukuran relatif dari dua nilai power. dB adalah nilai tanpa dimensi, atau dB nilai pembanding untuk pengukuran relatif terhadap nilai 1 mW atau miliwatt ya. Satuan lain dari TX power adalah mW atau miliwatt. Dari satuan dari power decibels, tapi dia juga punya satuan lain yaitu mW atau miliwatt. Nah, tadi kan kita udah bilang bahwa satuan dari power atau daya yang keluar dari sebuah radio adalah decibels satuannya, atau ada satuan lain yang bernama mW miliwatt. Nah, karena memiliki dua satuan maka dia bisa dikonversi. Untuk mengkonversi adalah dBm sama dengan 10 log PMW. Agak memusingkan ya. Nah, kita langsung coba cara termudahnya. Di sini ada formula konversi dengan cara yang paling mudah. Contohnya kita punya 3 desibel, kita punya 0 decibels. Jika kita tambahkan 3 decibels, maka P atau miliwatt sekarang dikalikan 2 sesuai dengan tabel ini. Nah, contohnya 3 dBm decibels, kita punya 0 di sini. 0 sama dengan 1 miliwatt. Kita punya 0 dan kita punya 0 decibels dan 1 miliwatt. Jika kita tambahkan 3 seperti contoh di samping, maka P atau miliwatt ini kita kalikan 2 seperti ini. Awalnya kita hanya 0 sini, kita tambah 3 maka kita kalikan 2. Seperti bawahnya juga, jika kita tambahkan jika kita tambahkan 10 dB, maka akan dikali 10 miliwatt juga. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau dikurangi juga sama, kita bagi. Contohnya saya punya 6 dBm. 6 dBm ini sama dengan 4 miliwatt ya. Jika 6 dBm saya kurangi 3, maka dia yang 4 miliwatt ini harus dibagi 2.
yang hasilnya menjadi 2 miliwatt atau 3 dBm. Kurang jelas ya. Jadi kalau kurang jelas mari kita contohnya, kasih contoh. Di sini ada 800 miliwatt. Maka dia memiliki berapa dBm? Di sini kalian tidak akan menemukan 800 miliwatt ya. Jadi kalian harus cari-cari kira-kira 800 miliwatt itu dapat dari mana. 800 miliwatt bisa dapatkan dari 400 kali 2. 400 sama dengan 26 dBm atau desiplus. Sedangkan 2 sama dengan 3 dBm. Ya, 2 miliwatt sama dengan 3 dBm. Maka jika kita kalikan 400 dan 2 sama dengan 800. Nah, untuk mencari dBm-nya kita tinggal tambahkan saja yang 26, 400 ini sama 3. Kita tambahkan saja 26 sama 3 sama dengan 29 dBm. Nah, karena 400 miliwatt sama dengan 26 dBm dan 2 miliwatt sama dengan 3 dBm, maka kita tambahkan hasilnya 29 dBm. Maka 800 miliwatt sama dengan 29 dBm. Nah, untuk mencari yang tidak ada di tabel ini caranya seperti itu. Selanjutnya ada RX sensitivity. Semua radio memiliki batas atau point of no return. Kondisi di mana sinyal radio yang terima lebih kecil daripada sensitivitas penerimanya atau RX sensitivity, dan radio tidak akan dapat menerima atau mentransfer data. Yang kedua, sinyal minimum yang diperoleh pada sisi penerima menunjukkan bit error rate atau BER. Hampir semua vendor menggunakan pakotakan BER dengan nilai 1 kali 10 pangkat 6. 1 error bit pada 1 error bit setiap 1 juta bit. 1 kali 10 pangkat 6 1 juta ya. Jadi 1 error bit itu dia dalam setiap 1 juta bit. Itu patokan BER atau bit error rate. Untuk menentukan RX sensitivity, berarti RX sensitivity atau sensitivitas penerima itu menggunakan patokan bit error rate 1 kali 10 pangkat 6 atau 1 error bit dalam setiap 1 juta bit. Lalu pastikan Anda memeriksa spesifikasi RX sensitivity pada setiap wireless card yang ingin digunakan. Yang ketiga adalah loss cable. Penggunaan kabel koaksial sangat memulai besar kecilnya sinyal yang akan diterima. Terdapat beberapa jenis kabel dan masing-masing memiliki karakteristik loss yang berbeda. Nah, penggunaan kabel semakin panjang maka dia akan semakin kecil sinyal yang diterima kan. Dan di sini kita pakai kabel koaksial. Ada kan kabel ada banyak macamnya ya, ada RJ45, ada koaksial, ada fiber optik. Nah, untuk kabel koaksial dia memiliki beberapa karakteristik loss yang berbeda. Contoh ada RG58 itu sama dengan 1 dB per meter. RG213 0,6 dB per meter, sedangkan RG174 sama dengan 2 dB per meter. LMR195 sama dengan 0,55 dB per meter, dan LMR400 sama dengan 0,22 dB per meter. Nah, sekian dulu untuk topik kita hari ini mengenai audio. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya pada minggu depan. Thank you.